Pak Hardi, Pak Nurdin, mic-nya tetap aktif ya. Siap, siap. Pak Ode juga. Kita sambil menunggu Pak Kadis, kita jalan dulu, nanti beliau menyusul. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang Bapak Ibu guru hebat di kelas daring Klinik Pembelajaran Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku melalui kanal pelatihan selingan seminar dalam jaringan batch 9 ya. Ini kali kedua kita laksanakan di Kabupaten Seram bagian barat dan malam ini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi kaitannya tentang menyiapkan kelas daring, kelas bebas corona dengan memanfaatkan aplikasi lain selain Zoom. Dan malam ini ada 2 materi, Bapak Ibu. Tiap pemateri kami beri waktu 10 menit untuk presentasi kita secara panel ya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Ya, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang penilaian, rancangan penilaian daring. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Pak Suwardi ya. Beliau adalah guru honorer, salah satu guru honorer yang punya motivasi dan spirit untuk belajar dan berbagi yang sangat tinggi pada Ikatan Guru Provinsi Maluku di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian pemateri kita yang kedua adalah Bapak Kepala SMP Negeri 1 Banda, dan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Pak Nurdin, dan nanti akan menyampaikan materi tentang bagaimana melaksanakan penilaian dalam jaringan. Ya, oke, Bapak Ibu, untuk tidak membuang waktu, saya persilahkan sekali lagi ke kedua Bapak pemateri. Waktu yang kami berikan adalah masing-masing 10 menit untuk presentasi. Kemudian kita akan berkembang pada diskusi dan tanya jawab. Ya, untuk sesi pertama saya persilahkan Pak Suwardi. Halo Pak Suwardi. Pak Hardi, mic-nya diaktifkan Pak. Ya, oke, Pak Alfi sudah mendengar dan mungkin sudah mendengar suara saya juga ya? Ya. Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Langsung ya Pak Alfi ya? Ya, silakan Pak, 10 menit ya. Ya, oke. Ya, sebelum saya memperkenalkan aplikasi yang akan saya bagikan, mungkin terlebih dahulu tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Alfi, nama saya. Suaranya tidak kedengaran Pak. Suara kurang kuat, Pak? Mic. Ya. Sabar. Halo, Pak Alfi. Ya, silakan Pak. Oke, sudah kedengaran Pak? Bisa diperkuat sedikit Pak. Pertama tadi bagus. Iya, halo? Ya, gitu ya. Oke. Oke. Ya, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Alfi, nama saya Suwardi, dan saat ini saya mengabdi dan mengajar di SMA Muhammadiyah Mamala, dan begitu juga sebagai operator Odikdas di salah satu SD negeri, yaitu SD Impres Wanat, dan kebetulan berdekatan dengan domisili. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, saya akan membagikan pengalaman atau tutorial seputar pengembangan pendidikan atau untuk proses belajar mengajar yang memang sudah diatur dalam peraturan menteri, karena dengan adanya musibah pandemi corona untuk belajar dari rumah Ibu ya.
aplikasi yang saya buatkan ini sebenarnya sama ya, sama dengan aplikasi yang Bapak Ibu sudah pergunakan, yaitu aplikasi Zoom. Namun pada aplikasi ini saya biasa menggunakan Webex ya Bapak Ibu. Mungkin saya langsung share screen aja. Ya, oke Bapak Ibu. Tutorial sederhana saja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada menggunakan dua perangkat, contohnya satu, mungkin bisa langsung dipraktekkan ya. Ya, jadi tutorial sederhana saja Bapak Ibu. Nah, tutorial ini ya tadi barangkali sudah lihat dalam pembuatan media pembelajaran Webex ya. Jadi Webex ini sebenarnya hampir mirip ya atau serupa dengan aplikasi Zoom yang pada malam hari ini setiap malam kita pergunakan untuk proses daring. Begitu juga Webex nantinya juga bisa dipergunakan untuk proses daring. Namun yang akan saya perkenalkan ini adalah yang versi free-nya. Versi free atau versi gratisnya, supaya Bapak Ibu juga bisa mempergunakan dalam proses belajar mengajar, tidak dibatasi oleh waktu-waktu tertentu seperti yang ada di Zoom. Kalau di Zoom yang versi gratisnya itu kan berkisar antara 40 menit bisa kita pergunakan, setelah itu akan loading kembali ya, akan diulang kembali untuk 40 menit yang selanjutnya. Tapi yang untuk Webex ini ya, Webex meeting ini adalah kita bisa pergunakan sampai sekitar 2 atau 3 jam. Ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama prosesnya mungkin Bapak Ibu yang menggunakan dua perangkat bisa membuka aplikasi Google Chrome di situ dan mengetik nama Webex ya. Mengetik nama Webex ada beberapa ya, ini ada Webex, kita ketik, ada di situ ada download, ada video conferencing, ada join ya, ada Webex meeting for free, ada plans increasing, ada manage your account. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu yang akan saya bagikan yaitu tentang Webex meeting for free. Ya, jadi kita mengambil yang gratisnya supaya jangan yang berbayar. Maklum ya Bapak Ibu, apalagi untuk saya sendiri, mungkin Bapak Ibu juga keterbatasan dengan anggaran. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah nanti Bapak Ibu klik ya ada Webex meeting for free ini, Bapak Ibu akan diarahkan lagi untuk mengisikan email yang aktif ya, email Bapak Ibu yang aktif. Yang saya lingkari ini adalah untuk pengisian emailnya ya. Jadi Bapak Ibu harus mengisi email yang aktif. Setelah itu ya, oke, ini email saya ya Bapak Ibu ya, saya terapkan ini email saya untuk pendaftaran Webex kemarin. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi email yang aktif, di sebelah kanannya ya, oke, di sebelah kanannya itu ada sign up. Bapak Ibu klik ya, klik sign up tersebut, dan selanjutnya Bapak Ibu diharapkan untuk menanti selama 1 kali 24 jam. Ya, berarti 1 siang 1 malam. Ya, satu hari 1 kali 24 jam. Nah, setelah proses 1 kali 24 jam, nanti Bapak Ibu akan dikirimkan atau akan dikirimi email oleh Webex. Ya, Bapak Ibu akan dikirimi email oleh tim Webex ya. Jadi Bapak Ibu juga harus membuka email tersebut dalam 1 kali 24 jam itu. Dan selanjutnya setelah Bapak Ibu buka email, nah ini email balasan dari Webex. Ya, yang pertama ada important, ya balasan important dari Webex. Ini silakan Bapak Ibu klik dan dibuka emailnya.
Oke. Nanti akan diarahkan pada selamat datang di Webex. Ya, Bapak Ibu diarahkan selamat datang di Webex. Oke, setelah itu jika Bapak Ibu menggeser ke arah bawah akan ditemui sabar Bapak Ibu ya. Ya, jadi akan ditemui kreasi password. Nah, ini Bapak Ibu disuruh untuk mengkreasikan password ya. Nah, password yang ada di email. Oke, setelah kreasi password, nanti Bapak Ibu juga akan diarahkan ke sign in. Nah, pada sign in ini, Bapak Ibu ya di sebelah kanan ya, ada sign in yang saya lingkari. Oke, setelah sign in, Bapak Ibu harus sign in menggunakan Google. Ya, harus menggunakan Google. Di sini ada Webex. Kenapa tidak kita gunakan langsung ke Webex supaya masuk? Maksudnya begitu ya. Tapi lebih bagusnya menggunakan Google dulu. Ya, karena di Google ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan yang lebih ringkas. Kalau di Webex nanti Bapak Ibu bingung. Ya, karena di Webex ini menggunakan bahasa Inggris secara keseluruhan, tidak ada bahasa Indonesianya. Ya, mungkin kalau bahasa Cina, Jepang ada tulisannya. Nah, setelah Bapak Ibu klik pada Google, yang karena Bapak Ibu tadi mendaftarkan menggunakan email Google tadi. Nah, setelah memilih akun Google, ya, Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih akun yang selanjutnya. Karena saya menggunakan dua akun ini, ya, satu Hardi Ambon dan satu lagi Hardi Sanjaya. Karena dalam tutorial ini saya menggunakan yang Hardi Sanjaya, maka Bapak Ibu juga diarahkan seperti pendaftaran pertama Bapak Ibu menggunakan akun apa gitu. Nah, sebenarnya saya punya akun dua-dua ini juga aktif di Webex. Saya juga sudah daftarkan di Webex Bapak Ibu ya. Jadi klik pada akun yang Bapak Ibu sudah daftarkan. Setelah itu Bapak Ibu silahkan klik continue. Ya, klik continue. Nah, setelah itu Bapak Ibu dimintakan untuk login ya, login menggunakan username dan password. Password ini adalah password Bapak Ibu punya password email. Ya, setelah itu Bapak Ibu login. Ya, setelah diisi username-nya dan password-nya, Bapak Ibu sekalian login. Nah, ini ada beberapa kriteria. Setelah Bapak Ibu login, Bapak Ibu akan diarahkan ke forgot username or password, ya. Sama. Yang kedua, Bapak Ibu silakan mengisi email address-nya. Bapak Ibu punya email. Berikutnya disuruh mengisi verifikasi, ya. Verifikasi ini adalah kode unik. Setelah itu yang keempat, Bapak Ibu disuruh submit, ya. Submit ini adalah pengerjaan yang berikut. Oke, setelah submit yang di forgot username or password tadi, Bapak Ibu silakan klik OK. Dan berikutnya, ya, setelah klik OK tadi masih dalam tahap pertama untuk email yang pertama, Bapak Ibu ya, yang important tadi. Jadi perlu diingat, yang important tadi adalah proses email yang pertama. Berikut adalah proses email yang kedua. Setelah Bapak Ibu isi email, password untuk masuk ke atau mendaftar ke akun Webex ya, ke Webex. Itu Bapak Ibu nanti akan diberikan beberapa kali pengiriman email. Nah, ini email yang kedua Bapak Ibu. Silakan dibuka seperti proses yang pertama tadi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kan? Nah, untuk importannya sudah di bawah. Yang kedua, ya. Yang kedua sudah menggunakan your Webex account ya untuk informasi request-nya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu buka, klik lagi email itu. Nah, ini klik link yang dibagikan oleh Webex Bapak Ibu. Seperti yang saya lingkari Bapak Ibu, setelah membuka klik ya, mengklik link yang diberikan oleh Webex,
Ini yang saya lingkari. Maka Bapak Ibu nanti juga akan diarahkan. Nah, untuk memperbaiki atau memperbarui password, ya. Di sini ada password dan konfirmasi password. Ini diminta Bapak Ibu untuk mengisi password yang baru. Jadi kalau bisa harus berbeda dengan Bapak Ibu punya password yang ada di email. Ya, ini untuk konfirmasi password yang baru. Contohnya setelah diisi password tadi, Bapak Ibu harus segera login. Oke, setelah login, ya, ini dimintakan Bapak Ibu login to your account, ya. Jadi username-nya tetap Bapak Ibu punya email, terus passwordnya itu password yang baru yang Bapak Ibu baru ganti tadi, ya ini. Nah, password yang ini, ya, ini password ini ya. Oke, setelah Bapak Ibu mengisi password, silakan Bapak Ibu login. Ya, setelah login nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengklik yang ini, ya. Jika Bapak Ibu ingin next melewatinya juga tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya menurut saya Bapak Ibu sekalian harus save, ya, menyimpannya supaya waktu masuk di akun Webex berikutnya Ibu tidak perlu susah lagi untuk mengisi password. Nah, ini mungkin singkat yang ini. Yang berikutnya sudah selesai Bapak Ibu ya. Ada masih banyak ya sepertinya. Tapi minta izin ke Pak Alfi dulu, mungkin bisa dilanjut atau bagaimana untuk pembuatan yang selanjutnya. Gimana Pak Alfi? Ya. Ini 2 menit bisa Pak ya? Nanti filenya Oh, boleh. di link ya filenya. Iya, siap. Nanti baru link yang itu nanti dibagikan saja Pak. Iya. Oke Bapak Ibu ya, saya lanjut. Nah, di sini sebenarnya dalam proses yang start meeting saya berikan checklist ini sebenarnya sudah selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung start e-meeting, ya. Berarti Bapak Ibu sudah bisa mengajar bertatap muka. Tapi yang berikutnya saya akan berikan seperti Bapak Ibu jika membuka Zoom, ya, menjanjikan siswa. Contohnya pada hari Senin besok kita akan ujian sekolah. Nah, hari Senin besok kalau kita akan ujian sekolah berarti kita harus atur jadwal. Begitu juga di Zoom, di Webex juga ada demikian Bapak Ibu. Nah, di sini ada 2 perintah, start e-meeting berarti langsung mengerjakan atau langsung kita bervideo call, ya. Yang kedua ini ada schedule. Nah, schedule inilah yang nantinya kita akan buatkan jadwal, temu janji di situ. Contohnya kalau kita sudah beritahukan di dalam grup, di grup Messenger, grup WA, grup Telegram, maupun grup apa saja. Ya, berarti kita bagikan ya schedule yang nantinya. Tapi prosesnya schedule. Oke. Bapak Ibu berikan judulnya. Contohnya ujian sekolah semester 2. Atau ujian sekolah tahun ajaran apalah. Atau mungkin mata pelajaran IPS di SD barangkali tentang tanah atau tentang apa lagi ya. Ya pokoknya terserah Bapak Ibu lah. Yang penting judulnya ini sesuai dengan materi yang akan kita bawakan nanti supaya tidak lupa. Nah, ini ada mapping topik namanya. Yang berikutnya mapping password. Nah, mapping password ini kalau yang Bapak Ibu lihat ini ada PJ3N2W PJRR9. Kan demikian Bapak Ibu toh? Nah, mapping password ini bisa kita ganti seperti yang biasa kita pergunakan dalam Zoom juga Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin menggantinya 1, 2, 3, 4, 5, silakan ya. Mau menggunakan Bapak Ibu punya nama huruf depan pun juga tidak apa-apa, diperbolehkan. Nah, ini untuk mengganti mapping password. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang tadi yang pertama sudah mengisi nama atau judul apa yang akan kita ajarkan. Yang kedua
meeting passwordnya harus diganti. Dan yang ketiga ini Bapak Ibu, ada anak panah yang di dalam angka 3 ini adalah untuk mengatur hari dan jam, ya, serta atau mengatur waktunya. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Contohnya, ya, kita punya schedule jadwal ini pada hari ini, hari Sabtu contohnya. Nanti PM berarti jam 8 malam. Ada jangka waktu 2 jam, ya, jaraknya 2 jam, berarti 2 terus 0 menit. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi ini semua, berarti kita harus down, berarti sudah setuju atau kita sudah menyetujui bahwa jadwal ini sudah benar. Yang berikutnya Bapak Ibu, nah setelah down, ya, nanti Bapak Ibu akan menggeser ke arah bawah lagi, akan dimunculkan yang namanya cancel dan schedule. Karena Bapak Ibu yang mengisi tadi ada jam, ada hari, kan? Nah, berarti Bapak Ibu kan mengisi jadwal. Kalau mengisi jadwal berarti Bapak Ibu klik di schedule. Ya, jangan di cancel. Kalau di cancel berarti kita kembali. Nah, ini Bapak Ibu klik schedule. Setelah di schedule, ya. Oke, ini hasilnya Bapak Ibu. Ini saya sudah buatkan, ya, ini kemarin buat itu pada tanggal 29 Maret dan pada 4 April baru kemarin untuk latihan membuat tutorial Webex, ya Bapak Ibu. Nah, ini hasil dari yang kita buat schedule-nya tadi, kita buat jadwalnya tadi. Nah, bagaimana kalau supaya siswa atau partisipan, ya, yang nantinya akan bergabung dengan kita, ya Bapak Ibu, bagaimana supaya tahu sebelum kita mengklik start ini dari salah satu schedule yang kita buat, kalau Bapak Ibu sekalian masih membuat satu schedule, berarti tinggal mengklik start. Tapi yang akan saya jelaskan di sini bagaimana cara supaya partisipan itu, ya, partisipan itu dia mengetahui kita ada kelas atau kita sedang membuka kelas, kita akan video conference. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, yang tadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah membuat schedule, kalau ingin start meeting langsung, ya, langsung ke start meeting. Dan yang untuk supaya partisipan atau nanti kita undang teman-teman atau siswa-siswa di dalam grup, kita boleh menggunakan link yang ada di dalam schedule. Ya, ada link, terus ada meeting number-nya. Jadi meeting number yang ada berwarna biru dan paspornya ini, ya Bapak Ibu, itu yang sudah kita ganti terlebih dahulu tadi. Ya, yang itu yang sudah kita ganti. Nah, yang kita bagikan seperti apa yang dibuat oleh Pak Alfi dalam flyer, ya, itu yang dibagikan ya link ini. Lalu mungkin Bapak Ibu heran, ya, kenapa link ini kok ada huruf dan angka-angka sekian-sekian, lalu Pak Alfi itu bisa membuat link, ya, dengan harus menggunakan contohnya. Nah, itu ada aplikasi pihak ketiga untuk merubah itu, Bapak Ibu. Nah, jadi link ini dan number meeting-nya, ya, meeting number-nya dan password-nya ini yang dibagi ke calon peserta atau calon partisipan kita. Di sini ada di bawahnya lagi yang tidak saya blok, ini adalah first key. Nah, first key ini buktinya apa? Fungsinya untuk apa? First key ini fungsinya untuk kita mengakomodir semua peserta yang masuk dalam kita punya kelas, Bapak Ibu. Jika kita bagikan, takutnya nanti disalahgunakan oleh peserta yang lain. Ya, fungsinya ini adalah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mic yang ada di Webex. Nah, seperti yang Pak Alfi kerjakan dalam Zoom, di situ ada mute dan ada unmute. Kan demikian Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah hasil yang tadi, yang schedule tadi. Kalau memang Bapak Ibu sudah temu janji pada hari ini, contohnya jam 8 sampai jam 10 malam, kita akan membuat atau latihan membuat tutorial Webex. Ya, Bapak Ibu tinggal klik sambil menunggu partisipan masuk. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu klik start tadi, akan muncul seperti ini. Jadi kalau muncul seperti ini, Bapak Ibu tidak boleh meng-cancel, ya. Jadi tidak boleh di-cancel. Jadi harus di Open Cisco Webex. Nah, berarti Bapak Ibu sudah membuka kelas. Ya, membuka kelas, pintunya sudah terbuka di Open Cisco Webex Meeting ini.
Dan berikutnya, setelah Bapak Ibu klik tadi, ya Open Cisco Webex-nya akan muncul seperti ini. Ya, di sini kita diperintahkan untuk start meeting. Nah, setelah kita klik start meeting, ya, hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Berarti kita sudah siap untuk meeting, untuk video conference dengan partisipan yang kita sudah undang. Jadi mungkin demikian dulu Pak Alfi ya. Mungkin nanti ada pertanyaan boleh kita saring dulu ya Bapak Ibu. Cukup sampai di sini berbagi saya ya dalam aplikasi Webex. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan jika belum dimengerti boleh bertanya. Ya, jika ada lalat raksasa jangan dibikin mati, jika salah dikata jangan dimasukkan lagi. Ya, terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Silakan Pak Alfi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hardi. Oke, Bapak Ibu, silakan disimpan dulu pertanyaannya terkait tentang Webex ya. Kita nanti setelah sesi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Nurdin ya. Silakan Pak Nurdin, halo. Ya. Halo. Ya, halo, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat teman-teman hebat, guru hebat di Provinsi Maluku. Terima kasih buat Ketua IGI Provinsi Maluku yang sudah memberikan kesempatan, Direktur Digital TV, ya boleh dikatakan direktur yang terhebat di Maluku ini untuk IGI, untuk guru se-Maluku, Indonesia khususnya. Makasih banyak atas kesediaan waktunya yang diberikan buat saya selaku pemateri, tapi bukan pemateri sebenarnya ini. Kita belajar bersama-sama ya. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Alfi tadi, virus corona yang begitu ganas sehingga kita semua dijadikan sebagai guru yang stay di rumah untuk bisa bersama-sama belajar dengan siswa melalui kelas daring atau dalam jaringan. Nah, untuk pembelajaran saya berpikir teman-teman semua sudah bisa melaksanakan itu dengan baik. Namun di akhir pembelajaran pasti ada penilaian, proses yang harus dinilai oleh seorang guru. Nah, untuk malam ini saya dikasih kesempatan untuk memberikan sepenggal pengalaman saya terkait dengan bagaimana memberikan proses atau bagaimana menilai siswa lewat daring yang saya kemas dia dalam bentuk progres pembelajaran yang Bapak Ibu sekalian nanti akan lihat dalam teks tayangan saya berupa membuat penilaian dengan Google Form. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah dibuat oleh banyak guru yang memang sudah banyak yang membuat ini. Cuman saya hanya bisa menyampaikan selamat yang sudah bisa membuat. Kita belajar bersama-sama. Saya bilang tadi bahwa kita semua sama-sama belajar. Nah, bagaimana cara yang efektif untuk membuat penilaian dengan menggunakan Google Form yang akan saya sampaikan malam hari ini? Ya, ini cuma intro sepenggal saja. Forms itu adalah salah satu teknologi yang berguna di internet. Ini saya copy paste saja supaya cepat-cepat, ya Bapak Ibu sekalian. Bisa digunakan untuk untuk banyak jadi pendapat dan sebagainya, masih banyak lagi. Dan Google Form ini sendiri juga merupakan alat berfitur lengkap ya, yang bisa dibuat melalui akun Google Anda, Bapak Ibu sekalian. Yang paling utama teman-teman sekalian memiliki akun Gmail. Tanpa menggunakan akun Gmail, maka sangat sukar dan sangat susah untuk bisa membuat Google Form atau form ada di Google yang disiapkan oleh Google. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana
cepat saja ini saya sampaikan bahwa ya yang pertama adalah kita punya alamat Gmail dulu. Kita login di Gmail kita atau menggunakan Google. Kita punya alamat Gmail, dan setelah punya alamat Gmail maka kita akan masuk ke Gmail kita. Yang ini saya sudah masuk pada Gmail saya misalnya contoh. Terus di alamat Gmail di Gmail saya itu ada di Gmail Ibu sekalian. Nah, di sebelah nama akun Bapak Ibu sekalian itu ada titik 4 atau titik 8 ini. Ada beberapa titik di situ. Nah, tinggal Bapak Ibu mengklik ya titik yang ada di situ. Kemudian setelah diklik maka dia akan diarahkan ya untuk membuka ya drive gitu ya. Dia akan diarahkan untuk membuka demikian. Maka kita harus membuka atau kita harus mengklik icon drive. Nah, icon drive diklik maka otomatis dia akan muncul ya demikian. Ini drive saya sudah termuat demikian ya, ini yang saya pernah buat dalam absen dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, setelah ini terbuka ya, saya berpikir ini kalau ada yang punya laptop silakan diikuti secara pelan-pelan saja, nanti kalau tidak bisa kita akan lihat sama-sama. Nah, setelah terbuka teman-teman sekalian, kita diarahkan untuk membuka tab membuka baru ya, mengklik tanda plus yang di sini, mengklik saja ya yang tanda plus yang di sini, kemudian dia akan muncul seperti demikian. Nah, setelah muncul demikian, maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, diarahkan untuk memilih yang lainnya saja. Lainnya, di bawahnya ada Google Form, dan ada formulir kosong, serta dari template. Nah, supaya lebih cepat kita membuat, jangan dengan, kalau kita membuat absen pakai formulir kosong lebih bagus. Tapi kalau kita membuat, klik menu dari template. Nah, teman-teman sekalian, beta sekaligus beta praktikkan pembuatannya. Seperti demikian pembuatannya, teman-teman sekalian. Beta akan arahkan teman-teman sekalian untuk membuka sudah salah satu ya drive yang saya punya. Setelah terbuka, maka ya ini saya akan arahkan dia ke membuka dengan menggunakan ya selesai, maka otomatis ya saya akan sebentar, ini komputer saya lagi masalah ini ya. Oke. Teman-teman sekalian, kemudian ya saya akan alihkan teman-teman untuk membuka salah satu link yang saya sudah buat. Ya, di link ini sebentar. Sorry. Pak Ali, mohon maaf sebentar. Ada sedikit. Ya, Pak. Ya. Sebentar. Mohon maaf teman-teman sekalian, ini ada sedikit kesalahan teknik di komputer saya. Ya, ya teman-teman sekalian, demikian sehingga dia akan muncul untuk progres pada Google saya, itu drive saya ya. Nah, demikian. Nah, ini yang sudah saya buat teman-teman sekalian. Nah, untuk membuat yang akan teman-teman sekalian, saya bilang tadi bahwa kita akan memilih lainnya, dan di situ ada Google formulir. Nah, di dalamnya ada template. Setelah terbuka, maka teman-teman sekalian
itu akan diarahkan untuk progres penilaian. Nah, ini penilaian yang saya sudah buat, atau yang masih kosong juga ada di sini, tinggal dipilih saja. Ya, tinggal dipilih, ada banyak sekali, dan ini yang untuk penilaiannya, sehingga jika saya klik, maka dia akan terbuka demikian. Ya, untuk progres penilaiannya, tinggal Bapak Ibu mengisi penilaiannya apa yang mau dinilai, ya tinggal dilihat pH 1 KD, ya KD 3.2, kemudian namanya jelas diisi, ada namanya, sudah ada, emailnya harus ada, kalau mau perlu emailnya dihilangkan juga tinggal diklik, kemudian ini tidak wajib untuk mengisinya, ya. Kemudian teman-teman sekalian diarahkan untuk membuat kuis pertanyaannya, ya ini pertanyaannya, kemudian deskripsi pertanyaannya adalah silakan mengisi jawaban, misalnya demikian, ya, mengisi jawabannya. Kemudian ada pertanyaannya dalam bentuk pilihan ganda, ada tergantung Bapak Ibu punya pertanyaan, tapi yang paling bagus itu kita menggunakan pertanyaan yang menggunakan pilihan ganda. Contoh satu pertanyaan, ya menggunakan titik-titik misalnya gitu. Nah, ini tinggal di pilihan satu misalnya dengan menggunakan apa gitu ya. Oke, ini tinggal enter saja. Opsi yang kedua, tinggal enter saja. Opsi yang ketiga, ya, mesin jahit lah. Oke, ini terserah, ini mesin kaki ya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jawaban yang tidak perlu kita buang, ya kita buang aja jawaban yang tidak perlu. Nah, ini kita buang aja misalnya 4 jawaban saja, 3-4 jawaban. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman untuk melihat kuncinya. Kunci yang benar adalah laptop misalnya, yang paling benar. Kemudian jangan lupa isi poinnya. Poinnya berapa, misalnya poinnya 100 atau 10, ya terserah. Nah, kemudian setelah ini diisi, nah Bapak Ibu menyampaikan supaya siswa lebih tertarik gitu, masukkan jawaban yang salah. Nah, ini ada tanda pensil gitu, saya tanda edit, kita mengedit dia untuk jawaban salah, ya kita pasang dengan sini dengan ups salah misalnya kan. Nah, untuk jawaban benar misalnya Orepan. Kemudian jangan lupa, ini salah satu contoh saja. Ini yang sisa saya buang dulu. Ini misalnya saya buang dulu, saya pakai cuma satu nomor saja, ya. Ini yang lain saya buang dulu, misalnya saya pakai satu nomor dulu untuk yang sisanya. Ya, bentar, ini saya, ya. Nah, kemudian setelah dibuat soal-soalnya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman hebat sekalian, kita kembali ke halaman atas, ya. Di sini ada setelan. Nah, setelan ini, ya, setelan ini berfungsi untuk bagaimana kuis atau penilaian kita itu dilihat oleh siswa. Nah, kita buat setelan. Nah, secara umum ini kita pasang dengan kumpulkan alamat email, ya, dikasih tanda centang atau tidak perlu, tidak ada masalah. Nah, kemudian ini yang perlu ini. Batasi ke satu tanggapan saja buat siswa untuk memberikan mengisi jawaban, dan presentasikan dia, tampilkan statusnya progres. Jangan lupa supaya mereka tidak bisa melihat jawabannya yang bersama-sama, maka acak untuk pertanyaannya diacak. Jadi kalau ada pertanyaan 3 atau 10 pertanyaan, maka pertanyaan yang pertama dan yang orang pertama, orang kedua itu diacak, tidak bersama. Kemudian kuisnya, ya ini jadikan ini sebagai kuis, ya, oke. Kemudian ini rilis nilainya segera setelah setiap pengiriman, maka akan terlihat nilainya. Nah, demikian sudah, maka kita akan klik simpan. Kemudian jangan lupa di sini Bapak Ibu sekalian klik selesai. Ya.
sudah selesai kita membuat salah satu bentuk form penilaian kita. Sebelum kita lepas buat siswa, maka Bapak Ibu perlu lihat dengan perhatian. Nah, perhatiannya di sini ya, kita klik demikian maka dia akan masuk demikian ya. Ini kita perlu isi emailnya misalnya demikian ya, apa namanya .com misalnya emailnya, namanya perlu namanya demikian contohnya. Nah, yang kita sudah buat tadi kita coba-coba saja untuk mengisi. Nah, ini jawabannya 100 poin. Demikian maka kalau kita menjawab dengan yang salah misalnya, ini jawaban yang salah, ini jawaban yang salah, kita kirim ya, kirim ke ibu guru kita. Nah, maka siswa akan melihat skornya. Ya, ini skor yang akan dilihat oleh siswa. Nah, pertanyaannya salah, ya tanggapannya salah. Yang benar adalah laptop. Nah, ini yang sudah yang saya buat. Mudah-mudahan malam ini Bapak Ibu semua dapat memahami secara singkat saja. Nah, jangan lupa teman-teman sekalian, kuis yang sudah dibuat secara otomatis itu disimpan oleh Google, dan walaupun Bapak Ibu meninggalkan dia, maka Google itu akan menyimpan. Nah, untuk gambar seperti demikian, itu tinggal Bapak Ibu menggantikan dia dengan mengklik tanda tema. Ya, ingin disesuaikan gambarnya, mau dengan gambar model apa terserah, ya, mau pilihan gambar apa terserah, temanya, warnanya juga terserah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah ini sudah kita lihat dianggap selesai, maka kita akan kirimkan ke siswa kita dengan klik tombol kirim, ya. Maka kita akan kirimkan dia lewat email. Kalau siswa punya emailnya ada aktif, kita kirimkan lewat email, sertakan dengan formulir, atau kita bagikan link ini, kita perpendek linknya. Nah, link ini kita salin, dan salin ini kita bawa ke WhatsApp kita yang ada pada laptop, ya, WA kita yang ada pada laptop, ya, kita kirim ke link masing-masing siswa. Ya, kemudian ini ditutup, ya, sehingga ini kuis sudah jadi, atau lembar kita sudah oke, siap, sehingga jika kita membuka di yang kita buat tadi, penilaian kita buat tadi, ya, ini yang kita baru buat tadi, maka kita akan lihat berapa banyak respon siswa yang sudah mengisi. Ini dia, kita akan lihat berapa banyak respon siswa, karena yang baru isi 1, ya, maka hanya baru 1 orang yang bisa mengisi. Nah, dengan catatan skornya masih 0, ya. Kemudian kita rilis skornya, ya, kita kirim ke semua responden. Hasil yang kita periksakan, kita kirim ke semua responden melalui kirim rilis email. Ya, itu yang langkah-langkah yang paling sederhana, dan saya pikir ini paling mudah kalau kita berinteraksi dengan menggunakan Google yang ada di di HP atau di laptop kita. Demikian untuk sementara yang perlu beta bagikan pengalaman beta dengan teman-teman guru yang ada di Banda sini, karena untuk ketahuan teman-teman guru yang ada di Santero Maluku bahwa beta sudah menggunakan Zoom untuk kepentingan pembelajaran dengan teman-teman yang ada di kecamatan di Banda sini khususnya. Mudah-mudahan hasil pembagian pengalaman malam hari ini kita semua dapat membuka diri, kemudian kita semua dapat belajar lewat pembelajaran aktif. Lebih menyenangkan kalau kita berpikir belajar begini, siswa paling enak, mereka paling tertarik dengan hal demikian, sehingga mereka lebih tertarik untuk belajar IT. Demikian Bapak Moderator yang beta perlu sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ketemu sering sama-sama dalam seminar malam hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan ke Bapak Alfi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Din atas ilmu yang dibagikan untuk kita malam ini, ya. Oke Bapak Ibu, kita pada sesi berikut yaitu diskusi dan tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ingin
menanggapi atau ingin bertanya terkait tentang dua topik tadi, Zoom Webex sama Google Form. Ya, silahkan Bapak Ibu dengan cara bisa melalui chat atau di kanan bawah handphone Bapak Ibu ada titik 3 ya. Terus di situ ada raise hand ya, supaya mic-nya kami aktifkan. Silahkan Bapak Ibu. Ini materi malam ini sangat menarik Bapak Ibu, karena combine antara proses pembelajaran daring dan penilaian daring. Oke, ada yang ingin bertanya? Pak Hasman? Halo, Pak Hasman. Halo? Ya, Pak. Oke. Ustadz. Ya, itu di sini ya. Iya. Silakan Ustadz yang mau ditanyakan. Ya. Langsung ke pertanyaannya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih kepada fasilitasi pembelajaran kita selama 2 hari 2 malam ya. Terkhusus kepada Pak Alfi sebagai pemilik Zoom ya, dan Pak Nurdin sebagai materi. Langsung ke pertanyaan ke Pak Nurdin. Sangat menarik sekali materi kita malam ini karena diselingi dengan penilaian. Yang saya tanyakan, tadi ada setting setelah pembuatan soal. Nah, pertanyaannya apakah itu setiap buat satu butir soal setting atau bisa semua soal dulu dibikin, misalnya ada 40 soal. Kemudian baru penyetingan soal tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, apakah Google Form ini hanya khusus untuk pilihan? Nah, kalau misalnya bisa untuk esai tadi disinggung, mohon mungkin Pak Nurdin yang sudah punya pengalaman, mungkin memberikan gambaran sedikit tentang pembuatan soal esai untuk Google Form. Kemudian yang berikut, di akhir kegiatan tadi itu ada pengiriman hasil kerja anak ke siswa masing-masing. Nah, individu harus hasil anak secara menyeluruh lalu dikirim ke semua anak atau hasil masing-masing saja supaya anak yang satu tidak melihat nilai siswa yang lain atau teman yang lain. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Kita tampung 2 pertanyaan dulu ya. Kita tampung 2 dulu. Saya tanggapi dulu Bu Sri. Halo Ibu Sri dari Kairatu. Ibu Sri. Ya. Terima kasih. Mic-nya Bu, mic-nya. Ini karena ngetes di ini Pak, ngetes di laptop. Ya, coba. Jadi mungkin mic-nya yang jadi. Oh, iya ya. Mungkin di laptop beda. Bisa lewat chat aja Bu ya, bisa lewat chat. Pertanyaannya nanti saya bacakan ya. Oke, ya. Oke, silahkan Pak. Pertanyaannya untuk Pak Nurdin ya. Pertanyaannya Pak Hasman tadi untuk Pak Nurdin. Halo Pak Nurdin. Halo, ya, halo, ya. Oke. Boleh dijawab Pak, ya. Pak Hasman ya, di mana nih? Di SMP 14 Ambon. Orang. Ya, Pak Hasman di SMP 14 Ambon. Ya, Pak Hasman mudah-mudahan bisa bisa kopi semua, tapi betul berpikir ini kata semua saya sama-sama belajar.
Ya untuk settingan pembuatan soal soal yang baru disampaikan tadi itu bisa satu kali atau sekaligus semua. Nah ini untuk soal apa? Soal apa namanya? Pilihan berganda gitu ya. Nah untuk pilihan berganda, saya berpikir sebenarnya ini bisa untuk sekaligus semua, tapi untuk settingan lebih bagus itu bagusnya karena masing-masing soal punya bobotnya itu beda-beda ya, maka kalau bisa disetting satu persatu supaya lebih enak gitu kan. Kenapa? Karena di dalam masing-masing soal juga kita mau buat apa namanya, bikin kata-kata apa gitu supaya menyemangati mereka gitu kan. Kalau benar menyemangati lebih bagus apa gitu ya, supaya lebih enak gitu kan untuk kata-kata yang disampaikan, sehingga settingan untuk pembuatan soal yang masih tinggal satu untuk kalimat-kalimat yang bisa mengkaryakan siswa gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk yang soal selain soal pilihan ganda, ya soal esai juga silakan. Itu ada kolom untuk esai, ya untuk jawaban singkat maupun jawaban paragraf. Itu kan untuk jawaban singkat juga silakan, Bapak Ibu sekalian. Ya untuk jawaban panjang juga silakan, ya. Nah ini untuk jawaban yang entar gitu. Ini, ya jawaban panjang juga boleh, ya. Ini untuk pertanyaannya. Silakan teman-teman sekalian membuat esai apa namanya depung pertanyaannya berupa pilihan ganda. Kalau esai tinggal memilih jawabannya singkat atau paragraf. Itu terserah teman-teman sekalian. Untuk pembuatan esai juga silakan. Kemudian untuk pengiriman hasil, ya untuk masing-masing ke anak atau ke masing-masing untuk semua. Nah masing-masing ke anaknya saja, ya. Untuk pengiriman hasil itu dikirim ke masing-masing orang gitu ya. Untuk pengiriman hasil sini tinggal kita memilih untuk mengirim ke masing-masing orang atau ke Nah responsinya ini kita menerima tanggapan atau memberikan tanggapan ke banyak orang atau ke satu-satu. Ya ini rilis skornya, ya. Kita mengirim ke semua responden, ya, atau kirim ke email masing-masing. Nah kalau untuk mengirim ini sekaligus untuk mengirim ke semua responden, tapi bukan berarti bahwa semua responden harus bisa melihat dia penghasil. Nah yang bagusnya kita mengirim ke semua responden sehingga responden itu atau PC tadi kita bisa melihat hasil, dan kita berpikir kalau untuk melihat hasil semua lihat hasil sama-sama tidak masalah. Itu kan lebih mendekatkan mereka atau lebih mempererat mereka, yang sampai ada nilai yang tidak bagus gitu. Ya itu yang kita perlu sampaikan. Kalau ada yang kurang nanti kita akan share sama-sama. Ya kita kembali ke Pak Moderator. Silakan Pak. Oke, demikian ya Pak. Ya. Pak Hasman ya. Iya, terima kasih banyak. Iya. Oke, kemudian Ibu Sri sudah bisa terhubung, Bu Sri? Ibu Sri. Iya, Pak. Sudah bisa, Bu? Bisa. Silakan, Bu. Oke. Saya tertarik dengan pembahasan dari Pak Nurdin. Agak dekat dengan laptopnya, Bu. Ibu pakai laptop kan? Ya. Di HP, Pak. Oh, di HP. Ya. Tapi ini kameranya di laptop. Orang laptop mestinya. Sepertinya volume laptopnya yang belum besar, Pak. Di pengaturan zoom-nya itu. Atau tulis aja pertanyaannya, nanti ditulis di chat, nanti saya bacakan ya. Ya, ditulis aja di chat, nanti saya bacakan pertanyaannya.
Oke ya. Halo, Ibu siapa ya yang login ndak registrasi nama? Halo. Halo Pak, Bu. Ini yang lagi Kayaknya angkat tangan. Ya. ini saya Pak dari HP. Oh, iya. Silakan, Tadi silakan. jadi. Iya, silakan Bu. Ya. Ya, maaf Pak, terima kasih. Langsung saja, andai kata soal sudah jadi. Terus kita bikin bentuk Word, dikirim dalam bentuk Word, begitu bisa. Maksudnya soal dan pilihan jawaban, opsinya begitu dalam bentuk sekaligus dalam Word dan dikirim via WA, begitu bisa. Nah, itu pertanyaan pertama. Terus, apakah, maaf saya belum terlalu paham, untuk linknya itu bisa juga dibagikan secara sekalian di grup WA. Nah, terus yang ketiga, apakah nilainya juga bisa digabungkan, maksudnya bisa terlihat seperti ketemu dalam Word begitu Pak? Jadi satu lembar begitu yang nantinya bisa di print. Ya itu saja. Terima kasih. Oke, Pak Din, kayaknya ke Pak Din pertanyaannya. Ya, Ibu siapa tadi? Ibu Sri dari Kairatu, dari SD Ya. Impres Kairatu ya. Ya, Ibu Sri ya dari Impres Kairatu. Oke Bu, ya untuk yang pertama itu beta kurang kopi, tadi kurang dengar jelas, cuma dengar word saya gitu ya. Jadi cuma dengar kata word apa gitu, soal dalam bentuk word terus apa gitu. Ya, dalam bentuk word terus mau diapakan Bu? Mau dikirim ya Bu ya? Iya. Mau dikirim ke? Andai kata kita sewaktu-waktu mau print gitu Pak, bisakah sekaligus print soal begitu? Bisa. Maksudnya ini soalnya itu dibuat dengan Word terus dikirim ke mana gitu Bu? Bukan Pak, dari Google Form. Iya. Formatnya diubah ke Word terus di print gitu satu waktu. Bisa. Oke, bisa. Oh gitu ya. Bisa Bu, itu bisa Bu. Karena itu disiapkan untuk soalnya Bu. Untuk apa namanya? Ini apa namanya? Saya tunjukkan ini ya untuk soal yang sudah jadi. Ini dia, ya. Tinggal kita membuat print soal yang sudah jadi semua. Ya, kita ini yang mana ini tadi itu? Bentar. Ya, kita buat salinan. Ya, kita pindahkan ke komputer kita. Nah, dari situ baru kita bisa lihat soalnya, kita bisa print. Gitu ya Bu ya. Kita buat salinannya di komputer kita di sini, ya. Ya, buat salinan ke komputer kita, buat salinannya. Baru kita bawa ke folder kita yang di mana mau disimpan. Baru kita lalu buka di folder itu baru kita bisa print. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi itu linknya dibagikan ke grup? Iya, linknya dibagikan ke grup Bu. Grup WA kita, peserta didik kita, sehingga kita bisa melihat atau mereka bisa melihat soal yang jika diklik linknya maka akan terbuka penilaiannya, maka mereka tinggal mengisi saja. Nah, kemudian untuk yang berikut, soal ini mau kita lihat nilainya gitu ya? Iya Pak, kayak dipindah seperti itu tadi. Ya, ini Bu, di responnya ini kita lihat sudah satu orang yang mengisi jawabannya, satu responden yang mengisi. Nah, kita klik tanda spreadsheet ini Bu. Di sini jika kita klik, maka dia akan terbuka file Excel. Nah, ini dia. Sudah satu orang yang mengisi jawabannya dengan skor 100. Nah, tinggal kita, spreadsheet ini kita tinggal ngambil untuk kita bawa ke nilai, daftar nilai kita. Itu Bu ya. Ini tinggal sudah jadi spreadsheet-nya. Gitu ya.
Udah langsung Oke, gitu. berubah di Excel, Pak, ya? Iya, berubah di Excel. Jadi semua siswa punya jawaban di sini, nama, terus semua nama-nama siswanya, terus skornya itu ya. Tinggal kita ambil ya, kita copy paste ke daftar nilai kita. Gitu Bu ya? Iya, Pak. Dipahami ya? Terima kasih, Pak. Oke. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Pak, silakan Pak moderator. Terima kasih Bu Sri ya dari SDN Pres Kairatu. Silahkan Bapak Ibu yang lain kami persilahkan mungkin mau tanya-tanya juga tentang Webex ya. Atau Pak Ketua ingin sampaikan ada hal-hal terbaru tentang Webex Pak Ketua? Gigi sakit Pak ya? Dilanjut dulu Pak, itu ada yang masih bertanya itu nanti kita belakangan lah. Pak Wawan, ada yang mau ditanyakan Pak? Untuk Pak Hadi, Pak, satu bisa. Oh ya, silakan. Ya. Ya. Ini kita mendaftar, Pak. Pastinya ketong tunggu sampai ada balasan di Gmail dulu, begitu baru ketong bisa lanjut proses berikutnya, Pak. Pak Hardi. Iya, oke Pak, oke, dengar. Ya. Itu aja Ibu Sri? Iya, Pak. Biasanya banyak kok, ini cuma satu saja. Iya, Ibu Sri, memang prosedurnya seperti itu. Jadi kita memang harus menunggu yang sabar. Jadi kita harus ekstra sabar. Memang prosedurnya harus 1 kali 24 jam setelah ada balasan dari Webex ya. Itu baru kita klik satu persatu. Tapi nanti setelah ada balasan dari Webex pada poin yang pertama tadi ya, important tadi. Nah, itu baru kita klik. Setelah itu nanti kita kirimkan yang apa yang Webex minta. Ya, apa yang Webex minta untuk mengaktifkan kita punya akun sendiri. Jadi kita ikuti prosedur itu. Nah, prosedurnya tadi kan saya juga sudah buatkan tadi ya tutorialnya itu. Iya. Nah, itu juga sudah sesuai. Mudah-mudahan tidak ada perubahan di minggu-minggu yang akan datang, akan tetap seperti itu. Kalau ada perubahan mungkin juga itu adalah hasil dari perubahan Webex itu sendiri. Karena kita biasa juga di operator setiap ini harus berubah terus ya, apa versinya. Ada versi 2.0, versi sekian-sekian gitu. Ya mungkin itu Ibu Sri ya. Iya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Ibu Sri ya. Sebelumnya kita sapa dulu Bapak Ibu. Dan saya perlu sampaikan bahwa Bapak Ibu sampai saat ini yang terhubung ke klinik pembelajaran IGI Maluku dengan jumlah partisipan 40 orang. Kita baru yang terdata di absen baru 15 orang. Bapak Ibu silahkan diisi absennya ya, karena kami butuh portofolio kegiatan ini Bapak Ibu. Jadi mohon di chat yang kami kirim di fasilitas chat di bawah ada link absen, silakan. Nah, link itu seperti yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi ya. Nah, dibuat juga di Google Form. Silakan diisi nama Bapak Ibu dan nama sekolah ya, supaya betul-betul bahwa yang hadir semua ini adalah 40 orang. Ini baru 15 orang yang terregistrasi. Kita menyapa dulu. Halo Bapak Ibu guru hebat yang bergabung malam ini. Kita terhubung juga dengan guru-guru dari belahan belakang ya, dari Gale-Gale. Halo. Yang dari Gale-Gale, halo. Ya, disapa dulu Pak. Ini teman-teman dari Maluku semua nih. Halo. Ya, selamat datang Pak. Semoga yang Baru kelas pertama Maluku Tengah ketemu, hari Pak. Rabu bisa bergabung ya. Insya Allah. Ya, Pak Asmara, halo. Pak Asmara. Ya, Pak Alvis. Terima kasih Pak sudah berpartisipasi. Ini pengurus salah satu pengurus pusat kita yang delegasi dari Maluku. Ada juga Bapak Ibu teman-teman dari Huamual ya, Huamual depan, dan dari Kairatu Piru, Kairat gabung malam ini semua.
Selamat datang yang baru bergabung. Kita sudah 41 partisipan. Ya, saya kembali mengaktifkan mic Bu Arnet Kuna ya. Bu Arnet, lo diperkenalkan dulu ya dari mana. Silakan Bu, mic-nya diaktifkan Bu. Bu Arnet. Halo. Ya Bu, ya diperkenalkan dulu Bu. Ya. Ya, malam. Itu Ambon. Yang ingin adalah Google Phone tadi, terus tentang soalnya udah oke, dipahami, kemudian nilai-nilainya tadi ada ditunjukkan, ada yang jawab benar dan 100. Kemudian mungkin nggak ada model daftar nilai atau daftar penilaiannya, apa boleh dilihat, boleh dikasih tunjuk, tadi belum sempat lihat itu. Terima kasih Pak, itu saja. Oh ya, silakan Pak Din. Pak Nurdin, halo. Halo, Pak Nurdin. Baik, no connect. Ya. Baik, Ibu Leskona. Iya, di Ambon. Kalau ketemu ya, jangan dimain-main dulu ya. Kita lagi coba-coba share gitu. Iya, Ibu Leskona di Ambon. Ya. Forum penilaiannya sudah bisa dipahami. Yang mau Ibu lihat adalah daftar penilaiannya gitu Ibu ya. Ya. Yang setelah diisi, siswanya mengisi jawab, terus kita mau lihat nilainya di mana gitu. Ya. Dan nilainya sudah ada di dalam bentuk Excel kan? Iya. Ya. Tapi ingin lihat seperti penilaian itu kan penilaian tentang dia punya pekerjaan menjawab ya, Bu. tugas halo, saja. Halo. Ya, penilaiannya Bu. Penilaiannya itu tentang menjawab pertanyaan. Apa tidak ada penilaian yang lain begitu Pak? Terus saya ingin lihat daftar nilainya. Daftar nilai maksudnya Pak Din? Daftar nilai. Hasil Maksudnya ya, ini kita cuma membuat formnya, Ibu ya. Formnya dibuat, sudah setelah dibuat formnya, maka kita akan tahu responden yang mengisi jawab atau sudah mengisi apa yang kita buat dalam soal. Nah, dapat berapa jumlah yang diisi, kemudian ya kita mau lihat nilainya secara keseluruhan yang saya sudah tunjukkan di form ini tadi, berapa nilainya. Nah, untuk daftar nilai yang maksud Ibu itu masing-masing orang punya Bu, itu ya. Kan tinggal kita copy paste nilainya ke daftar nilai kita. Ini untuk memudahkan kita saja, supaya nilai yang kita ngambil dari siswa ya langsung kita masukkan atau kita kopasnya ke daftar nilai kita pada buku nilai kita di menggunakan Excel tadi. Ya, ini yang sehingga kalau Ibu bilang mau tunjukkan daftar nilainya, ya daftar nilai kan masing-masing orang punya berbeda-beda Bu, sesuai dengan kurikulum yang ada sekarang, masing-masing berbeda gitu. Ya demikian Bu ya, yang kita perlu sampaikan ya. Oke Pak, masih bisa, silakan, Bu. masih penasaran saya, boleh lanjut? Silakan Bu. Silakan. Maaf ya Pak ya, sebab begini saya masih penasaran itu nilai anak yang kita ambil saat ini melalui Google Phone adalah hanya khusus untuk penilaian yang seperti tadi dibuat yang bentuk soalnya PG dan teman-temannya, gitu kan? Iya Bu. Ya, sedangkan apakah nilai ini cukup untuk menentukan anak naik kelas atau tidak? Begitu Pak. Oh gitu.
Oh ya Bu, ini kan yang saya sampaikan tadi awal-awal sekali. Nah, untuk proses kenaikan kelas itu kan tergantung dari masing-masing sekolah punya ketetapan gitu ya. Kriteria, Nah, kriterianya gitu kan. Nah, yang kami sampaikan malam hari ini, bagaimana supaya mempermudah siswa belajar, setelah belajar mereka dapat dinilai, ya siswa dapat, guru dapat menilai siswa. Nah, proses penilaian seperti apa gitu. Nah, kita sampaikan formnya ke si anak supaya anak bisa mengisi form penilaian berdasarkan materi yang sudah Bapak Ibu buat. Itu aja Bu. Itu Bu ya. Oke Pak, jadi maaf Pak, jadi untuk sementara sekarang kita ambil nilai pengetahuannya saja, gitu ya. Terima kasih Pak. Iya Bu, itu untuk nilai pengetahuan yang disampaikan, materinya disampaikan, kemudian yaitu nilainya apa namanya, kuisnya atau bentuk penilaiannya terserah Ibu. Dan untuk yang disampaikan lewat Google Form ini. Demikian Bu ya. Oke, makasih ya Ibu Arnett. Respon. Ya, terima kasih sudah bergabung. Oke, yang berikut Ibu Maani. Halo. Ani Mahu ya, silakan Bu. Ibu Ani, halo. Halo. Mau disampaikan? Halo? Ya, silakan Bu. Ya Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfi dan maaf Pak, yang tadi tadi tentang penilaian itu Pak. Lupa namanya apa tadi? Pak Hardi. Iya, Pak Hardi, maaf ya. Soalnya tadi kita terlambat Pak Al, kebetulan ada urusan sedikit. Sebenarnya beta tuh di pertengahan, tapi menarik sekali materi yang dibahas oleh Pak Hardi tadi. Ini beta mau bilang saja Pak, tadi terkait dengan Ibu Sri tadi itu, pertanyaannya itu sedikit beta mengerti. Tapi dari awal tadi beta mau kasih masukan saja bahwa kalau bisa seperti tadi malam itu, kalau bisa ada dibagikan yang tadi malam ditanyakan oleh teman-teman itu Pak, dimasukkan oleh teman-teman itu. Kalau tadi malam kan beta ikut dari pertama, tapi ini sudah terlambat, jadi kalau boleh kita cuma usul bagikan materinya supaya mungkin kita belajar lagi dari awal supaya kalau ada yang ada saat daring begini kita bisa tanyakan lagi Pak. Itu saja Pak Al, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masukannya ini bisa tanggapi sedikit Pak Al? Ya, silakan Pak Ardi. Ya, Ibu Maani, Iya. Linknya sudah ada Ibu, sudah saya bagikan di grup P2 IG ya. Nanti tinggal Pak Alfi yang membagikan. Ya, saya sudah bagikan linknya, sudah ada, sudah terbentuk dalam bentuk link. Tinggal Ibu klik ya, tinggal Ibu klik seperti yang diberikan oleh Pak Nurdin juga. Ya, tinggal Ibu klik terus Ibu sudah masuk ke dalam link tersebut begitu. Iya. Ini saya juga bisa menambahkan sedikit ya Pak Alfi ya tentang penilaian untuk Google Form tadi ya. Ya, silakan. Ya. Jadi tadi Ibu siapa yang tanya ya? Ibu Les dari Halom ya. Nah, masalah penilaian tadi. Jadi yang diberikan contoh oleh Pak Nurdin itu sebenarnya sudah bagus karena memang hanya satu soal, jadi skornya itu 100. Ya. Biasanya kalau saya membuat soal yang 40 nomor ya, kalau soal PG-nya 40 nomor, masing-masing saya berikan skor 2. Berarti kan sudah 80. Nah, berikutnya yang ada di bagian bawah itu kan ada untuk menentukan soal esainya juga. Nah, di esainya juga itu kita buat contohnya 5 nomor. 5 nomor kita buatkan masing-masing skor 4. Contohnya begitu. Berarti totalnya kan sudah 100 skor. Nah, 100 skor itu sudah bisa kita jadikan patokan untuk membuat nilai di rapot atau membuat nilai terhadap siswa. Demikian, Ibu. Nah, begitu mungkin ya Pak Nurdin ya? Iya, begitu Pak. Ya. Oke ya. Ya, Bapak Ibu, untuk materi Pak Hardin di chat saya sudah bagikan linknya. Silahkan di-download sebelum kelas ini bubar karena nanti
Ketika kita keluar dari kelas ini tidak bisa dapat lagi link itu. Dan kami sudah bagikan di deskripsi video tadi malam. Silahkan berkunjung ke channel TV DTV IGI Maluku ya. Di situ ada deskripsi video tentang selingan 8 dengan IGI Kota Ambon, dengan Kadis Pendidikan Kota Ambon. Di deskripsinya juga ada link. Jadi yang ditanyakan Bu Ani tadi, bisa nanti ke YouTube ya, di YouTube, lalu searching aja dengan nama digital atau DTV IGI Maluku ya. Atau tadi yang kita sudah booming di Facebook itu, nah Ibu buka, nanti buka deskripsinya. Di situ ada link materinya Webex. Dan saya ada bagikan ulang di chat. Untuk Pak Din ya, Pak Nurdin, kalau bisa materi yang tadi juga dibuat linknya untuk kita bagikan juga malam ini di Google ya. Oke, Bapak Ibu yang lain silahkan yang mau bertanya, kami persilahkan. Sebagai informasi juga buat Bapak Ibu bahwa Google Form ini tidak sebatas untuk membuat soal aja, manfaatnya banyak ya. Bapak Ibu menyongsong penerimaan siswa baru yang melakukan penerimaan siswa secara online bisa manfaatkan Google Form juga sebagai link untuk pendaftaran siswa baru ya, atau mungkin survei-survei atau kuis-kuis lainnya ya, seperti itu. Oke, yang lain silahkan bisa raise hand Pak coronavirus ya. Halo Oke, Pak. terima kasih. Mungkin tadi saya mohon maaf tadi Pak Ridwan sudah sampaikan di awal saya terlambat tadi karena memang ada permintaan khusus tadi dari ibu-ibu kita juga yang kemarin mereka sudah masuk di link kita dan mereka ternyata belum paham dengan Zoom, jadi ada permintaan karena tadi sore alhamdulillah karena booming di Facebook kita di Serobot di rumah saya tadi ada 20 guru datang ke sini. Jadi mereka minta tadi belajar Zoom lagi, mereka balik ke rumah mereka dan belajar lagi. Jadi kita tadi buka Zoom. Jadi Bapak baru pindah kelas ya? Harus daftar ulang karena saya daftar ulang akun makanya namanya itu supaya saya ingat. Terus tadi Pak Nurdin tadi sampaikan itu mungkin saya mau tambahkan saya satu Pak, kalau bisa mungkin di antara identitas dengan soal itu dipisahkan gitu kalau bisa. Sehingga anak-anak bisa mengisi soal dulu, identitas dulu, setelah itu baru next-nya itu ke soal gitu. Supaya jangan satu kali ngisi antara identitas dengan soalnya. Mungkin itu saja tambahan mungkin dari saya. Kemudian untuk Pak Hardi, nah ini materi Pak Hardi. Semalam saya juga penasaran dengan materinya Pak Hardi, dan saya sudah mencoba mendaftar di Webex, ternyata tidak sampai 24 jam, karena mungkin gara-gara corona. Cepat Pak, dijawab langsung. Semalam saya langsung Pak. Saya keluar dari Zoom, bahkan teman-teman masih Zoom, terus saya daftar aja coba-coba, ternyata langsung dijawab Pak. Langsung ada di. Berarti sudah ada perubahan itu Pak. Ya, gara-gara corona Pak. Ada perubahan. Nah, mungkin teman-teman guru yang lain setelah lihat linknya itu bisa langsung mencoba. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ucapan luar biasa ke Pak Nurdin dengan Pak Hardin untuk malam ini. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Hardin. Duel yang sangat bagus ya, Kecamatan Banda dan Kecamatan Legitu. Oke, Bapak Ibu kami informasikan juga, Bapak Ibu yang punya kelebihan ilmu jangan disimpan, kami membuka ruang ya. Silahkan hubungi kami dan siapkan materinya ya, kaitannya tentang daring, dan kami akan siapkan kelas-kelas di 11 kabupaten kota ya. Jadi tidak sebatas pengurus IGI, selama Bapak Ibu yang mau berbagi, karena moto kami itu adalah sharing and growing together ya. Together. Ya, belajar, berbagi dan berkembang rame-rame gitu. Oke, Pak Bas silakan Pak Bas. Jangan bilang rekamannya udah 1 jam Pak. Halo Pak Bas. Halo. Ya, silakan Pak Bas. Ya, makasih Pak Alvin untuk waktunya. Mungkin di sini beta ingin tambahkan sedikit terkait dengan penilaian daring. Mungkin Pak Am bisa
bisa share yang ada di WA. Ada satu yang ingin saya tambahkan masukan di sini, ya berhubung kita semua sini di room belajar. Yang ada di grup WA-nya, Bang. Yang WA grup apa, Pak? Grup WA panitia, Bang. Untuk Chrome-nya, Bang. Biar rekamannya tidak mengganggu. Ini ya. Di latihan penilaian. Ya. Pak Bas kan. Pak Bas bisa langsung aja Pak Bas. Langsung aja, Pak. Langsung share Pak Bas. Oh, saya langsung aja ya. Oh ya. Iya. Yang ingin saya tambahkan di sini mungkin untuk bahan pembelajaran keturang semua. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Suwarin, mungkin ada bagian daripada biodata peserta dengan soal pertanyaannya, mungkin begitu. Kemudian untuk lebih bagusnya di biodata, mungkin sebelum masuk di forum pertanyaan, mungkin kita tambah menu 1, Pak Nurdin. Mungkin di sini kita tambahkan menu 1 yaitu token. Di mana token ini mungkin menjaga-jaga apabila siswa yang misalnya kelas yang pada saat waktu ujian, contohnya misalnya ada 3 rombel yang dilaksanakan. Untuk jam pertama mungkin rombel 1 mulai dari jam, mungkin kasih waktu 1 jam lah. Oh, iya. Kemudian di jam berikutnya, rombel berikutnya itu untuk bagaimana soal tadi, untuk menjaga kerahasiaan soal tadi, soal yang dibuat. Itu pentingnya token yang menu token yang dibuat juga. Mungkin seperti itu, Pak, yang ingin kita sampaikan, Pak Nurdin. Siap Pak Bas. Ini ketumpung guru senior 1 ini. Ya, Ya, mungkin kalau diizinkan kita bisa tampilkan mungkin contohnya, Pak. Silakan Pak. Kita sama-sama belajar nih. Sharing together. Maafnya Pak, mungkin karena saya rekam juga, saya tugasnya rekam, Ya. mungkin agak sedikit lain nanti waktu ini. Ya, mungkin contoh ini yang, jadi mungkin token sini, misalnya contoh cara untuk membuat token mudah, seperti yang Pak Nurdin juga. Nah, cuma mungkin harus ada bagian-bagian yang harus kita setting. Nah, misalnya sini kita isi pertanyaannya token, di menu jawaban singkat ini. Untuk di sini kita pilih menu jawaban singkat. Kemudian boleh di sini ditambahkan deskripsi. Boleh ditambahkan deskripsi di sini, tinggal pilih deskripsi. Misalnya deskripsinya itu tentang silakan isi token, misalnya begitu. Kemudian di sini settingan untuk di pemilihan antara apa yang kita mau inginkan, apakah angka berupa teks, misalnya saya contoh teks. Kemudian isinya misalnya kalau teks berarti A B C D contoh. Nah, kemudian di sini misalnya sini
kita tes ulang dulu. Kita kasih beri nama, misalnya token tidak valid, silakan hubungi admin. Nah, kemudian ini wajib harus diisi. Iya. Lalu untuk harus Bapak Ibu guru untuk keabsahan daripada token ini kita harus centang valid respon. Jadi apabila siswa itu dia tidak mendapat token dari yang dikasih oleh Bapak Ibu guru, otomatis nanti tetap salah. Mereka nanti tetap notifikasinya bilang token tidak valid, silakan hubungi admin atau ibu guru. Nah, sekarang di sini setelah deskripsi diisi, terserah Bapak Ibu mau isi deskripsi sini boleh. Intinya ada respon valid yang harus dicentang. Mungkin itu yang ingin kita tambahkan terkait intinya bahwa soal yang kita buat ini harus valid, harus kita pertanggungjawabkan lah begitu. Bahwa ini harus jaga juga kerahasiaannya. Kenapa kita harus buat token? Karena fungsinya di situ. Keabsahan daripada soal-soal yang nanti kita buat. Mungkin itu Pak Alvin yang ingin kita sampaikan. Pak Nurdin? Ya, Pak Mabas. Okay. Ini Proktor UNBK jadi begitu untuk punya ingatannya untuk token gitu. Ya, terima kasih Pak Bas. Ya, inilah Bapak Ibu, kita di IG itu seperti ini Bapak Ibu ya. Kita tumbuh dan berkembang bersama ya. Jadi saling mengisi, saling melengkapi. Silahkan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, kami ingatkan kembali Bapak Ibu, peserta yang hadir malam ini sampai saat ini ya 33 orang, yang baru mengisi absen baru 23 orang ya. Ya, untuk beberapa teman-teman kita yang dari Kairatu ada masalah jaringan ya. Ada masalah jaringan terus mungkin keluar ya. Lagi masuk keluar ini. Oke, yang mau bertanya Bapak Ibu terkait tentang proses pembelajaran daring dan penilaian daring, kami masih beri waktu. Kita masih 20 menit lagi Bapak Ibu. Ibu Sri ya? Ibu Sri mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Ya, silakan. Ya, terkait link yang dibagikan tadi, Pak. Ya. Link yang dibagikan di apa itu? Di chat ya, Pak ya? Itu apa? Masuk di Google lagi, bukannya kayak model PowerPoint gitu, Pak. Oh, enggak. Itu ke Google ya, itu dibuat di Google Form juga, seperti yang disampaikan Pak Nurdin tadi. Yang link punyanya Pak Hardi tadi, Pak. Oh, yang Pak Hardi. Maksudnya di Google Drive, nanti Ibu download. Oh, ya, gitu. Google itu punya banyak, Bu. Ada Drive, ada Excel, ada Word. Jadi itu dibuat Drive, itu tempat penyimpanan. Google beri kita 15 giga. Flash disk 15 giga online free. Ya, Ibu udah isi apa di Google, Ibu? Nah, ini kayaknya kita harus workshop juga. Workshop. Bapak Ibu, kemarin kita boleh lihat sendiri kejadian di Ongkoleong kan. Kita tidak meminta-minta kejadian seperti itu. Tapi kita harus ikhtiar Bapak Ibu, surat-surat penting kita, berkas penting kita. Kita bisa lihat tadi drive-nya Pak Nurdin waktu ditampilkan, wah semua file-file penting diamankan di situ Bapak Ibu. Ya kayaknya nanti kita agendakan juga ini. Jadi Ibu nanti masuk ke Google Drive ya, akan diarahkan dari link itu yang sudah disampaikan Pak Hardin tadi, Pak Hardi ya. Ini namanya mirip-mirip jadi agak sulit sebutkan ini. Hardi, Nurdin, Suhardi. Jadi nanti di-download ya, filenya dalam bentuk PPT. Di situ bit.ly ya, bit.ly itu pihak ketiga yang disampaikan oleh Pak siapa? Pak Hardi tadi.
Ya, seperti itu Bu Sri ya. Ya, nanti dibuka di kanan atas itu ada ikon download dan Ibu tinggal download aja itu PowerPoint ya. Dan untuk materi Pak Nurdin juga sudah kami bagikan ya di chat, silahkan di-download Bapak Ibu. Oke, silahkan Bapak Ibu, masih tersisa 15 menit. Kita menyapa yang dari Gale-Gale. Ada yang mau disampaikan? Kita dengar dulu orang jauh ini. Ya, halo. Halo. Apa yang mau disampaikan Pak? Silakan. Untuk sementara, kebetulan kan kita baru ikut. Mudah-mudahan depan bisa ada informasi lebih lanjut, Pak Alvin. Kebetulan baru tahu gitu. Oh, baru tahu kegiatan ya? ini. Oh ya, ini Pak Kepsek dari MA Al-Islah Gale-Gale. Ya Pak, Ya, diajak guru-gurunya Pak untuk jadwal Maluku Tengah hari Rabu ya. Insya Allah ada satu guru ini yang sudah standby, nanti dimasukkan saja untuk proses pembelajaran berikutnya. Ya, jangan satu Pak, bila perlu semua kalau mau belajar. Gratis Insya Allah di sini, nanti ya. Tidak berbayar. Nanti dikomunikasikan. Ya. Terima kasih Pak Kep. Ya. Pak Ketua, halo. Pak Ketua, Bapak Ibu, Pak Ketua. Ya, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin ada hal-hal baru Pak, kaitannya tentang Zoom dan Webex. Barangkali bisa beri informasi buat teman-teman. Oh iya, sepengetahuan kami yang sudah mencoba Webex ya, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ketika bergabung dengan Webex itu dulu pernah bermitra dengan Simeo ya, Asosiasi Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara, kemudian dipakai portalnya, disewa, kemudian digilir untuk dipakai di komunitas-komunitas. Waktu itu masih berbayar. Kalau yang sekarang karena protokol COVID-19 ini berlangsung lama, jadi juga ada versi free-nya. Jadi kalau kelebihan di Webex sekarang, dia membebaskan orang menggunakan, ini bagian dari bisnis tentunya ya. Jadi dia sedang menggratiskan dalam kondisi wabah ini merebak ke seluruh dunia, dia sedang mencari popularitas. Jadi dia membagi semua akun itu bisa dipakai gratis. Jadi kalau menurut Pak Hardi tadi harus menunggu 24 jam, itu tidak seperti itu. Tapi maksudnya minimal 24 jam dikonfirmasi untuk mendaftar Webex. Kalau servernya tidak ada masalah ya sebenarnya 15-20 menit sudah dapat balasan kalau kita mendaftar di Webex, kemudian dikonfirmasi ke email, kemudian bisa langsung mengaktifasi. Jadi itu bukan lagi masalah ya, karena kita kalau sudah terhubung ada masalah sedikit, kita bisa dibantu. Anda tinggal saja di Google bagaimana masalah kemacetan server misalnya, bagaimana cara mendaftar Webex, itu sudah sangat familiar untuk mencari solusi-solusi seperti itu. Apalagi di kita punya channel khusus, sudah terbitkan banyak tutorial modular berupa video tutorial yang ada di channel IG Digital TV. Jadi Bapak Ibu nanti berkunjung ke situ saja, ada banyak tutorial terutama juga yang dibagi oleh saya, Pak Alfi, teman-teman yang lain. Terutama kalau misalnya ada masalah-masalah ya kami masih bisa memantau Bapak Ibu. Kebetulan karena kita hampir 20 jam satu hari di internet ya, jadi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan kalau kita tidak temu di Vicon seperti ini, boleh japri atau silakan bertanya ke kami di grup ya, yang sudah tergabung di grup-grup. Di teman-teman kita juga yang tampil malam ini banyak nih, ada Pak Ari Lapalelo, teman-teman pelatih juga banyak. Jadi informasinya Pak Ketua Kepala Sekolah Gale-Gale, kita ini Vicon ini tiap malam Pak, sudah sekitar ini ke-9 kali. Setiap malam kita keliling Maluku, tapi hanya dari rumah gitu, kita keliling masuk di Maluku Tengah besok,
buruh lagi, kemudian SBB, SPT. Jadi setiap malam ini karena kita mengejar, karena teman-teman guru ini banyak beristirahat di rumah, siapa tahu waktunya diluangkan untuk belajar lagi. Makanya ada beberapa yang kita ulang, harapannya kalau kita ulang, mungkin dia pengetahuan itu bisa bertahan. Seperti juga kita sering mengajar ke peserta didik kita, kenapa kita harus mengulang, membaca supaya ilmu pengetahuan itu lebih lengket begitu. Karena kalau sekali saja mungkin kita terima, mungkin akan hilang. Ya, itu pandangan sederhananya. Jadi masih tetap kita membuat pelatihan seperti ini. Silakan Pak, sementara. Oke Pak Al, silakan. Oke, terima kasih Pak Ketua Kota Ambon. Bapak Ketua SBB mungkin, Pak. Tadi ini Lari. ya, jaringannya putus. Halo. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak Yadi, silakan. Ya, saya kira teman-teman yang disampaikan Pak Ode juga cukup mewakili sebenarnya. Harapannya kegiatan-kegiatan yang seperti ini bisa memberikan lebih banyak manfaat kepada Bapak Ibu guru, sekaligus membiasakan kita untuk sharing dan tumbuh bersama, di mana yang punya kelebihan ya silahkan meminta kesediaan untuk diberikan ruang untuk menyampaikan materi atau keterampilan yang dimiliki, sehingga kita di sini bukan sekedar kita mendengarkan, tapi kita juga ikut terlibat di dalam pembelajaran, sekaligus memberikan muatan yang lebih kepada teman-teman yang lain. Makanya dari rumah setiap malam ini dari tim IGI stay terus untuk mengawal Bapak Ibu guru di beberapa kabupaten kota dalam rangka meningkatkan kompetensi kita bersama. Jadi mudah-mudahan di tiap malam ada makin banyak bertambah pesertanya, dan makin rame materi yang diberikan, makin variatif, sehingga muatan ilmunya lebih banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih Pak Ketua di Kota Ambon. Sebagai informasi Bapak Ibu, Pusdatin ya, yang dulunya disebut Pustekom, sekarang nomenklaturnya berubah menjadi Pusdatin, Pusat Data Informasi, Pusat Data Teknologi dan Informasi. Kemdikbud saat ini sedang merekrut duta rumah belajar, calon duta rumah belajar. Bagi para guru yang berminat, silahkan Bapak Ibu berkunjung langsung ke website Simpatika Kemdikbud ya, dan registrasi. Dan kami akan sediakan kelasnya dalam waktu dekat untuk menghadirkan duta rumah belajar dari Provinsi Maluku yang akan memandu kita bagaimana menjadi duta rumah belajar yang baik, yang bagus, atau calon duta rumah belajar, atau trik-trik seperti apa yang mau dibagikan kepada kita, sekaligus menyampaikan konten-konten, pemanfaatan konten-konten di dalam portal rumah belajar. Ini sedang kami bangun komunikasi dengan salah satu pegiat duta rumah belajar juga dari IGI Kabupaten Maluku Tengah ya, Pak Amir Wabula ya. Dan nanti akan kami infokan dalam waktu dekat, kami libatkan semua guru dari 11 kabupaten kota. Terakhir ya Bapak Ibu, dari Pak Bas ya, ada yang mau disampaikan Pak Bas? Pak Bas. Ya mungkin kita tambahkan sedikit terkait dengan pembuatan media pembelajaran daring ini. Mungkin Pak Nurdin bisa. Halo Pak Nurdin? Ya, Pak Mas. Mungkin Pak Nurdin bisa sharing juga terkait dengan cara membuat gambar begitu. Soal dalam bentuk gambar, biar karena tadi soal yang tadi disampaikan Pak Nurdin kan masih dalam bentuk masih ya.
Mungkin sedikit masukan tambahan biar ada penguatan juga para teman-teman terkait dengan bagaimana menu apa yang harus dibuat dalam pembuatan gambar. Mungkin itu Pak. Silakan Pak. Pak Hadi tunjukkan saya Pak. Sudah. Ya, silakan Panurdin Pak. saja. Itu salah Ya, klik itu. cara membuat gambar. Ya, silakan langsung Pak, langsung. Mau keluar padahal salah Pak. Jangan salah Ya. klik. Teman-teman sekalian, pada prinsipnya di dalam form penilaian ini itu sebentar saya tunjukkan form penilaian saya ya. Nah, banyak sekali yang pengembangan yang harus yang kita buat ya, banyak sekali, banyak yang yang ada di sini yang mau kita buat. Ntar mana tadi yang sudah dibuat tadi itu. Ya, di sini kalau kita mau membuat gambar yang ada di sini, nah ini tinggal mengklik gambarnya saja, lalu tinggal ngambil dari mana saja, foto dari mana, tinggal kita ngambil munggah dari tempat penyimpanan yang kita simpan. Nah ini tinggal dimasukkan. Sehingga yang tadi Pak Alfi bilang, Google sudah menyiapkan ribuan bahkan jutaan ya link-link yang khusus untuk kita punya di Google tadi. Jadi teman-teman sekalian pengembangannya banyak sekali, termasuk tadi yang Pak Bas sampaikan, ada tokennya harus diisi dan sebagainya. Saya pikir untuk kalau masih yang pemula ya bagusnya yang seperti biasa-biasa lah. Nanti kita pengembangannya ke depan ada tambah token, terus nambah dia punya apalagi yang lebih baik, dan itu paling bagus sebenarnya untuk kita punya penilaian. Demikian teman-teman sekalian, banyak di sini ya teman-teman, tinggal lihat apa yang di sini ada tambah gambar ya silakan mau ditambah, yang di sini ada mau tambah gambar silakan ditambah ya, itu tergantung dari kita punya kelincahan inovasi masing-masing. Yang jelas kalau teman-teman sudah membuka form penilaian seperti demikian, maka apapun yang ada di otak pikiran teman-teman itu dituangkan, model seperti apa silakan, itu dibuka bebas seluas-luasnya. Yang penting masuknya gimana, nah beginilah cara masuknya. Ya demikian teman-teman sekalian. Ya, makasih Pak Din ya. Siap. Ya, oke. Terakhir ada yang mau tambahkan? Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, untuk jadwal besok malam kami masih dengan materi yang sama, pembelajaran dan penilaian daring. Jadwal kita besok malam dengan IGI Kabupaten Buru. Untuk besok malam ya, dengan IGI Kabupaten Buru. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung juga untuk memperkuat Webex sama Google Form. Silakan kami tetap kami layani ya. Oke, kalau sudah tidak ada Bapak Ibu, terima kasih waktu dan kesempatan untuk bergabung di Klinik Pembelajaran IGI Maluku melalui kanal pelatihan selingan seminar dalam jaringan batch 9 ya untuk SBB. Sampai ketemu Bapak Ibu guru SBB pada Sabtu depan ya. Kita tetap agendakan full Bapak Ibu sampai kita kembali bekerja di sekolah masing-masing, dan kita akan menyusun program selingan ini mungkin dipaketkan 2 minggu sekali untuk umum ataukah nanti sebulan sekali, nanti akan kami informasikan. Sekali lagi terima kasih Pak Nurdin dari SMP Negeri 2 SMP Negeri 1 Banda, kemudian Pak Hardi dari SMA Muhammadiyah Mamala ya? Iya, Mamala. Ya. Pak Ketua IGI Kota Ambon, Pak Ketua IGI Provinsi Maluku, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.